Selamat datang di Vino Hataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ketakutan terbesar mereka, ya, yang diam-diam mereka sembunyikan dari diri kamu. Ya, saya ingatkan ini general reading, ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, ya, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading, ketakutan terbesar mereka yang diam-diam mereka sembunyikan dari Oke. Ketakutan terbesar mereka yang diam-diam mereka sembunyikan dari diri kamu. Ya. Di sini aku melihat ya, mereka itu sebenarnya mengakui kalau kamu itu orang yang pemaaf, ya. Kalau kamu itu orang yang penuh kasih sayang, kamu orang yang ikhlas, kamu orang yang legowo, kamu orang yang mudah berkompromi dengan situasi, ya, dengan permasalahan-permasalahan gitu. Ya. Mungkin ini adalah orang-orang yang mereka-mereka yang aku rasa sering sekali menyakiti kamu, gitu. Dan apa ketakutan mereka? Ya, ketakutan terbesar mereka adalah sebenarnya mereka sadar ketika mereka menyakiti kamu, ya, mereka sadar akan balasan yang akan mereka terima, gitu ya, balasan dari semesta. Karena kamu tuh nggak pernah membalas, kamu nggak pernah dendam. Jadi kadang gimana pun terlukanya kamu, gitu ya, kamu lebih fokus pada cinta, gitu ya. Jadi mereka memberikan luka ke kamu, tapi kamu tetap memberikan cinta kepada mereka, ya. Kamu tetap memberikan kasih sayang, perhatian, gitu. Kamu di sini penuh pemaaf. Tapi justru di sinilah yang mereka sadar, ya, orang-orang seperti kamu itu dijaga sama semesta. Dan kamu memang legowo, kamu memang ikhlas, kamu memang gak dendam, ya. Tapi semesta yang bekerja, bukan. Mereka takut akan karma, mereka takut akan balasan, gitu. Tapi ini orang, ya, orang-orang ini memang tidak memiliki kontrol diri, ya, pengendalian diri. Mereka adalah orang-orang yang masih dikendalikan oleh emosi mereka, gitu ya. Orang-orang yang masih mudah dikendalikan, ya, oleh pikiran, oleh emosi, oleh situasi, gitu. Ya, jadi orang-orang yang impulsif. Ketika marah harus dilampiaskan, ketika kesel harus dilampiaskan. Ya, ini aku merasakan ya, orang-orang ini orang-orang yang suka ngehujat kamu,
ya. Melalui mungkin suka ngebully, ya, melalui ucapan gitu ya. Mereka itu sering melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan kamu, menyakiti kamu. Seperti yang aku katakan tadi, ini adalah orang-orang yang impulsif, ya, bertindak tanpa berpikir. Akhirnya mereka itu menyesal, ya. Setelah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ke kamu gitu ya. Baru mereka menyesal, baru mereka menyadari bahwa perbuatannya itu nggak benar ke kamu. Ada penyesalan, tapi ya itu, aku bilang bahwa mereka itu nggak bisa mengontrol diri mereka, nggak bisa mengontrol ucapan mereka, emosi mereka, gitu ya, pikiran mereka. Dan ini terus berulang sebenarnya, terus berulang. Memang begitulah, ya. Mereka begitulah. Mereka akan merasa puas, gitu ya, ketika bisa menyakiti orang lain dengan ucapan mereka. Entah ngebully, ya, entah ngejek, ngehina, gitu. Ini adalah orang yang mereka ini adalah orang yang tidak sabaran, gitu ya. Tidak sabaran. Aku merasakan energi begitu. Jadi ketika udah punya kemauan A, ya harus A. Energinya gimana ya? Lebih kayak lebih em, ada childishnya, ada kekanak-kanakannya, ada egoisnya, ya hanya mementingkan kepentingannya sendiri, begitu. Tapi ini aku lebih ngerasa energinya tuh dia cowok ya, laki-laki. Jadi energinya energi bukan gender ya, tapi ini kayak energinya maskulin ya. Energi yang keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk mengendalikan. Ya. Dan sedangkan kamu gitu ya. Ini lebih aku merasa ini energi kamu. Ya, energi kamu. Bagaimanapun kamu diserang dari berbagai hmm, situasi gitu ya. Bagaimanapun mereka menyakiti kamu dari berbagai sisi, dari berbagai apa ya, ya kesempatan gitu ya. Tapi kamu tuh lebih fokus kepada diri kamu sendiri gitu. Entah kenapa gitu ya, kamu tuh nggak lagi mempedulikan apa yang dia atau mereka lakukan ke kamu. Dan kamu lebih fokus kepada hidup kamu lebih fokus pada menata hidup gitu. Fokus ke masa depan ya, memperbaiki diri, upgrade diri. Mungkin kayak di sini kamu memperbaiki atau upgrade skill kamu, pengetahuan kamu gitu. Dan sedangkan dia atau mereka masih stuck ya dengan pola-pola negatifnya gitu kan, dengan emosi-emosi negatifnya, energi negatifnya gitu. Kebutuhan dia atau keinginan dia untuk mengontrol kamu, mengendalikan kamu, gitu tuh masih besar. Tapi kenapa? Ya, kamu tuh kayak udah nggak peduli lah, bodo amat gitu ya. Apapun yang dia lakukan ke kamu, mungkin kamu kayak di sini udah menyadari itu memang bagian dari kepribadian dia, karakter dia gitu ya. Kamu tidak punya kapasitas untuk mengubah dia, memperbaiki dia. Ya, jadi kamu lebih fokus pada ya udah perbaiki diri aja gitu kan. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, apa yang nggak bisa kamu kontrol ya udah kamu lepaskan gitu kan. Tindakan dia, sikap dia, perubahan dia, kamu nggak bisa mengubahnya, ya. Kamu nggak bisa mengubah apa yang ingin dia lakukan, gitu kan? Apa yang dia ucapkan, bagaimana sikap dia ke kamu, gitu. Dan ya, kamu menyadari di situ. Jadi kamu lebih fokus pada apa yang bisa kamu
kamu kendalikan apa yang bisa kamu kontrol ya. Itu adalah pikiran kamu sendiri, tindakan kamu gitu. Dan kamu memutuskan untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus terhadap hidupmu kan. Di sini ada upgrade skill ya, aku rasa di situ kamu fokus kepada pertumbuhan gitu. Dan aku rasa di sini mungkin kamu juga sedang ada target gitu ya. Mungkin 2 tahun ke depan kamu mau punya target apa, ya 5 tahun ke depan kamu mau punya target apa dan kamu fokus di situ. Selain fokus mungkin kayak di sini kamu belajar skill baru, ya. Mungkin di sini juga kamu kayak nambah penghasilan, nambah pekerjaan gitu kan, pekerjaan sampingan gitu. Ya, jadi ya ini ada orang-orang yang memang sedikit selain takut akan karma, ada juga perasaan kecewa, ada juga perasaan merasa tertinggal juga. Ya, tertinggal dari kamu gitu. Ketakutan terbesar dia atau mereka, ya. Ya, ini lebih besar memang ke karma. Karma yang akan dia atau mereka dapatkan. Karena mereka itu melihat bagaimana kamu makin kesini kamu tuh makin berkualitas. Makin kesini kamu makin baik ya, makin elegan, makin cantik. Ya. Ketakutan mereka ya, yang disembunyikan dari diri kamu. Di sini juga ada dari mereka yang takut semakin tertinggal dari kamu. Karena di sini kamu memang lebih fokus kepada hidupmu. Ya, dari 5 kartunya ini aku merasakan energi yang sangat besar adalah energi kamu yang udah berdamai dengan diri kamu, udah berdamai dengan situasi, ya, udah berdamai dengan masa lalu. Ya, kamu udah berkompromi dengan apapun. Ya, kamu udah kamu hidup di bawah ngalir aja ya. Hidup di bawah enjoy. Kamu sudah memaafkan masa lalu kamu udah memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Kamu udah berdamai dengan apapun dan energi kamu tuh emang udah nggak selevel gitu sama mereka. Ya, makanya ya mungkin sebagian besar dari kamu di sini aku merasakan memang sudah tidak ada koneksi. Sudah jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan, ya jarang ketemu. Ya, sebagian besar aku merasakan energi yang memang ada perpisahan. Ya, karena di sini energinya memang udah nggak sefrekuensi lagi, udah nggak sevibrasi lagi, gitu ya. Dan di sini aku merasa, ya, selain kamu memang udah berdamai dengan diri kamu, di sini aku juga merasakan seperti kamu itu dibimbing sama leluhur kamu, ya, dibimbing sama universe, ya. Dan memang apa ya, mungkin kamu kadang merasa kayak kamu ditolong ketika terjadi sesuatu, ya, dan kamu memang nggak kayak hal-hal yang tidak bisa kamu atau
mungkin kamu mendapat permasalahan yang sulit untuk kamu atasi, ya. Di momen-momen tertentu itu kamu kadang merasa seperti kamu dibantu. Kamu seperti dimudahkan, kamu seperti ya mudah aja gitu untuk menemukan solusinya. Ya, di sini karena sebenarnya universe itu membimbing kamu. Universe itu membantu kamu. Mungkin ada juga sebagian dari kamu ya, di sini memang leluhurmu gitu ya, menolong leluhurmu, membantumu. Makanya untuk orang-orang yang jahat sama kamu, orang-orang yang mengusik hidup kamu, akan cepat sekali untuk merasakan karmanya, gitu ya. Karena ya mungkin kamu, udahlah gitu ya, kamu udah memaafkan gitu. Tapi untuk orang-orang yang vibrasinya udah tinggi kayak kamu tuh dilindungi, ya dilindungi sama semesta. Aku akan dengan kartu oracle-nya. Ya. Di sini aku merasakan ya energi itu tuh ringan banget gitu ya. Aku merasakan dari kartunya ini adalah orang-orang yang energinya udah ringan, ya frekuensinya memang udah tinggi, udah high, dan entah kenapa ya mungkin memang perjalanannya itu kamu nggak mudah. Ya banyak tantangan dalam hidup kamu, tapi dengan energi kamu, dengan frekuensi kamu yang udah tinggi gitu ya, kamu tuh udah dibawa ngalir aja gitu ya. Udah nggak pusing, udah nggak dibikin rumit, udah nggak dibikin uh, apa ya, ya udah dibawa enjoy aja, nikmati gitu, dinikmati. Dan ya kadang kamu nggak menyangka mudah aja gitu untuk menyelesaikan problem-problem yang kamu hadapi, dan aku merasakan di sini memang kamu itu dibantu sama semesta. Ya karena memang frekuensi kamu itu udah selaras dengan energi semesta. Dan di sini aku lebih merasakan ini kayak ya kamu diminta untuk jangan lupa tetap cintai diri kamu. Kamu tuh memiliki cinta yang luar biasa besar, ya. Dan cinta ini, aku merasakan itu lebih kayak cinta untuk seluruh makhluk, gitu ya. Kamu memiliki cinta yang besar, kamu memiliki hati yang besar, cinta kasih, kepedulian, perhatian, gitu. Dan ya, ini energi yang aku tangkap, ya. Ini lebih aku merasakan kayak kamu tuh mendapat cinta yang besar dari leluhurmu. Karena cintamu yang besar untuk makhluk, untuk semua makhluk gitu ya. Kamu yang maaf, di sini tuh kamu memiliki hati yang luar biasa, luar biasa. Bahkan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya, dengan kebencian mereka, kamu tetap menyayangi mereka, kamu tetap mencintai mereka, kamu tetap peduli sama mereka. Dan di sini dibilang, ini adalah leluhurmu atau malaikat pelindungmu. Itu tuh selalu menjaga kamu, selalu membimbing kamu, selalu melindungi kamu. Dan teruslah berbuat kebaikan. Teruslah tebarkan cinta, tebarkan kepedulian untuk orang-orang sekitar, untuk makhluk-makhluk sekitar. Iya, dan kamu akan mendapatkan cinta yang besar juga dari semesta.
dari leluhurmu, dari malaikat pelindung. Ya, ini pesan yang aku tangkap dari kartunya, gitu ya. Ya, dan ini makin diperkuat dengan kartu, ya, kamu mendapat support, kamu mendapat perlindungan dari universe di sini, ya. Jadi dari kartu oracle-nya aku lebih ngerasain kayak, ya, ini semesta atau leluhurmu berpesan padamu, ya, tetap jaga energimu, tetap jaga vibrasimu, tetap jaga ketenanganmu, gitu. Jangan mudah terpengaruh oleh energi-energi negatif. Ya, kamu diminta untuk melindungi energimu dari energi yang toksik, gitu ya. Ketika kamu lagi dipengaruhi oleh energi negatif, ya kamu diminta untuk meditasi, menenangkan diri, gitu. Dan jangan lupa jaga kedamaian batinmu. Ya, berarti di sini kamu diminta untuk memang menjaga batasan dari energi-energi yang lebih rendah dari kamu, energi-energi toksik, ya, drama, ya, orang-orang yang penuh konflik, penuh drama, gitu memang kamu diminta untuk menjaga batasan, ya. Ketenanganmu sangat mahal, ya, energimu sangat mahal, dan jangan takut, percayalah, universe melindungimu, ya, bersamamu dan menjagamu, gitu. Ya, oke ya. Sampai di sini aja readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua, oke? Ya. Oh ya, maaf lupa saya scan zodiaknya dulu di sini ya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng ada di water sign, ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan didingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.